Langsung saya menjawab pertanyaan aja. Ini Ustaz Komarudin bertanya lagi. Ini pertanyaan yang ada banyak kalimat-kalimat yang sulit memang. Jadi kalau tidak benar-benar kita tahu tentang teori ini, prakteknya akan salah. Kalau pertanyaan tadi banyak yang mempraktekkan angkodo dohab. Iya. Saya pastikan itu keliru. Bagaimana caranya? Dua huruf ini dua huruf yang berbeda makhraj dan sifat jauh sebenarnya. Huruf jauh. Dhad dan Allah. Bagaimana Allah ini sifatnya adalah isti'la ibad, kedua-duanya ya huruf tebal. Tapi dhad lebih ini. Dhad lebih kuat. Karena dhad adalah jahar. Saya jelaskan makhrajnya dhad, bunyinya dhad. Kalau kita bicara bunyinya dhad, yang itu yang huruf pertama adalah sifatnya adalah jahar, tahan nafas. Kemudian suaranya dikhwah, dilepas. Kemudian sifat berikutnya isti'la. Sama dengan Allah istilah. Pangkal lidahnya diangkat, ini yang mengesankan bunyi o, bo. Kemudian sifat yang keempat adalah itbaq. Lebih dari itu, satu lagi adalah ismat. Kemudian ada tambahan sifat yang tidak berlawanan, khusus istitalah, suara memanjang berada di dalam. Makanya saya katakan bot ini gambarannya tebal padat, gambarannya duat, beda kan? Dot begini, duat, kira-kira. Itulah istitalah. Kemudian dhad posisinya makhrajnya di hafatil lisan, di tepi lidah, dari ujung tepi samping ini dengan al-adros, dengan gusi atas. Mau yang kiri atau yang kanan boleh. Sama saja begitu ya, sama saja, pilih. Sama saja. Itu pilihan. Yang umum yang kiri, relatif lebih mudah. Iya. Kenapa harus cari yang lebih mudah? Dhad ini satu-satunya huruf tersusah. Sulit. Berarti harus sedikit mengembung begitu Mas? Iya, nanti kita asarkan istitalah namanya. Dhad ini satu-satunya huruf yang tersulit. Gitu ya. Yang anggap semuanya tidak pasti. Yang pasti hanya Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Ana afsahu man nataqa bid-dhad." Saya yang paling pasti mengucapkan dhad. Kita belum sempurna, tapi lah ikhtiar kita. Iya. Penting ada guru itu. Dhad. Lah, prakteknya bagaimana? Dari ujung lidah pinggir ke gusi. Organ kiri. Iya. Organ yang kiri, gusi kiri lebih mudah. Iya. Gambaran lidahnya cekung begini. Cekung ini terisi suara yang dimaksud istitalah, suara memanjang di dalam. Benar saja ketika dilepas kayak padat begini. Wah, lui, lu, il, riba. Hati-hati jangan meletus. Ini bukan huruf qalqalah. Tahan suara memanjang di dalam il, riba. Wah, tidak ada kembung. Kalau Mas Adi tadi pertanyaan, tidak ada kembung di pipi kanan kiri ini. Yang kembung di dalam, di lidahnya cekung begini terisi suara. Wah, lui, lu, il, riba. Angkallah, yang Allah ujung lidah dengan ujung gigi depan. Bedanya di sini, bedanya bunyi. Kalau udah menyangkut bunyi sifat namanya. Yang Allah adalah di ujung lidah, ujung gigi depan atas, sama dengan azal, sama dengan asa. Tebal juga Allah, tapi lebih lentur karena nafasnya lepas, namanya hamas. Yaw limu, yaw ada suara rikhwa lembut. Kalau Allah keras, padat. Bagaimana ketemu? Ini memang dua huruf yang harus berhati-hati kita. Butuh riyadhah, butuh latihan. Benar, Ustaz Komarudin tadi. Ini saya sering mendengar mirip kayak persis angqadallah. Angqadallah, keliru. Tetap harus berhati-hati. Tetap beda. Iya, tetap beda. Begini prakteknya. Angqadallah, Allah. Kalau yang Allah lebih lentur, lepas, cuma tebal juga. Tidak padat, tidak padat. Angqadallah rak. Betul, samar memang. Angqadallah rak. Begitu.
Misalkan apa namanya ini Ustaz? Ibhar namanya. Terang jelas. Apanya? Dua huruf sendiri-sendiri. Sama dengan laqad ja'akum. Tidak beri laqad ja. Banyak catatan kalimat-kalimat yang ada sulit begini. Yang seperti ditanyakan oleh Ustaz Komarudin ini. Ini masuk contoh-contoh yang memang harus ada riyadhah kita latihan. Kalau pertanyaan tadi bagaimana, yang benar seperti tadi. Disendirikan, sendiri-sendiri harus jelas. Wa, wi, mu, satunya wa, wi, wu, yaw, lim. Relatif lebih lembut. Lebih lembut. Memang agak sulit ya, ketika kita harus mengucapkan ini. Itu. Banyak famanit pura, awa-awa. Ini biasanya di kitab dijelaskan huruf-huruf yang sulit. Ini muskilat, ini masuk kategori kalimat-kalimat yang sulit yang harus kita latih. Famanit pura. Ini Allah dengan lupa. Ustaz, jadi tidak cukup hanya mendengarkan saja ya dari kaset, dari apa saja gitu ya. Al-Quran memang harus musyafah, harus lisan ke lisan. Kemudian pertanyaan yang kedua, alif lam mim la raiba fi. Bagaimana berhenti di la raiba fi? Boleh. Lebih bagus. Nah, la raib begitu ya. La raib. Nah, ini kaitannya dengan mungkin wakaf ini Mas ya, nanti ada pembahasan juga selanjutnya ya. Ada wakaf. Nah, mumpung kita tanya boleh aja. Zalikal kitabul la raib fihi. Gimana? Zalikal kitabul la raib fihi. Misalnya gitu. Ada tanda la raib. Ini sebagian ulama memberi tanda 3 titik. Itu sebenarnya wakaf mu'anakoh namanya, tanda mu'anakoh. Ada sebagian yang begitu tandanya. Berhenti di salah satunya. Memang yang baik al-akhirah, yang terakhir. Oleh karena kita sudah praktek itu sudah. La raiba fi. Tidak la raib, tidak. Zalikal kitabu la raiba fi. Hudal lil muttaqin. Kita lakukan seperti yang umum dilakukan sudah, dan itu memang lebih baik, lebih utama. Akhirah. Itu barangkali jawabannya. Baik, ini menarik sekali terkait dengan tadi dan sekaligus bisa diterima ya. Amin. Nah, kita bergeser juga ke jalur WhatsApp yang telah masuk dari Sobat Bahasa 08230192 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kita harus membedakan, karena suaranya hampir sama tadi ketika Pak Ustadz menjelaskan huruf dot dengan dot dengan dot gitu tadi ya. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz kita harus membedakan, dan kita untuk belajar memberikan pemahaman kepada anak didik kita nih Pak Ustadz, mohon penjelasan. Karena saya pernah belajar ini pipi mengembung sebelah atau dua-duanya nih Pak Ustadz, mohon pencerahan. Oke, baik, menarik sekali. Ini pertanyaan yang sangat baik. Tadi saya katakan bot ini tersulit. Satu-satunya huruf yang tersulit. Tapi kita salah sholatnya, yang penting ikhtiar. Yang benar tidak dal itu. Tidak dal itu. Bot, bui. Kalau pertanyaan tadi kembung, saya pastikan itu keliru. Yang kembung bukan di pipi kanan dan kiri, tapi memang di dalam. Ini kalau saya bisa melihat tangan saya, kembung itu sifat istitalah. Kembung, terwadai semacam ini. Kembungnya di dalam, boy di dalam. Saya ada kembung ini, boy di dalam. Bukan boy bukan. Boy itu istitalah, sifat khusus buat memang. Lainnya tidak punya. Kalau Allah tadi relatif lebih mudah karena sama dengan azal tadi, azal persis tempatnya, azal asa. Cuma bedanya jangan didesis saja, jadi tebal aja. Kalau Allah memang ada satu sifat yang lainnya tidak punya, namanya istitalah. Suara memanjang di lisan kita, di lidah kita, sampai cekung terwadir. Benar aja ketika waladhdallin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walau. Di dalam yang kembung. Waladhdallin. Kalau guru saya kembungnya malah ke sini. Malah lari ke situ di dalam, bukan di pipi. Bukan di pipinya gitu ya. Tidak ada semua huruf, tidak ada yang
pipi kanan kiri. Sat yang kita sering dengar kawan-kawan kembung begitu. Tok juga, tok. Itu keliru. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada yang di luar. Kembungnya di dalam. Setelah di dalam gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim simpen